Lahir juga dibesarkan sebagai seorang muslim dalam keluarga yang semuanya mengimani Islam adalah sebuah keberkahan yang besar, dan kita patut mensyukurinya setiap saat. Dan sebuah duka yang besar jika diri kita mengimani Islam sebagai agama yang benar lagi sempurna, tapi salah satu anggota keluarga kita, bahkan orang tua kita sendiri, berlaku sebaliknya. Tak perlu jauh dalam mengambil contoh, ialah Rasul kita tercinta, Muhammad SAW dengan pamannya, Abu Thalib. Begitu pula sahabat Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas dengan ibunya, yang kisahnya terdengar masyhur di telinga kita hingga saat ini. Sebuah ujian yang luar biasa untuk orang-orang yang luar biasa pula. Padahal Muhammad adalah seorang Rasul Allah, kekasih Allah, dan Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk di antara orang-orang yang lebih dulu masuk Islam, yang tak perlu kita ragukan lagi keimanannya. Tentu tak perlu kita ragukan juga bagaimana perjuangan Rasulullah dalam mengajak Abu Thalib untuk memeluk Islam. Tapi Abu Thalib tak juga mau beriman. Sampai akhirnya hari ini kita dapati kisah bahwa Abu Thalib meninggal dalam keadaan masih memeluk agama nenek moyangnya. Hal ini adalah sebuah kesedihan yang mendalam bagi Rasulullah, tentu juga bagi Ali bin Abi Thalib. Padahal semasa hidupnya beliaulah yang paling dekat dengan Rasulullah. Sebelum dan sesudah diutusnya Muhammad sebagai Rasul, beliau pula yang melindungi dan mendukung dakwahnya Rasulullah walaupun masih dalam keadaan kafir, tak selayaknya Abu Lahab yang malah memusuhi Islam. Tak perlu kita ragukan juga bagaimana sabarnya seorang Sa'ad bin Abi Waqqas dalam menghadapi orang tuanya, terutama ibunya, yang terus-menerus mendesaknya hingga melakukan mogok makan supaya sang anak meninggalkan agama barunya itu. Keduanya memiliki akhlak yang luar biasa terhadap orang tua yang berbeda keyakinan dengannya. Dan tentu saja masih banyak contoh dari sahabat Rasulullah yang lain yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Islam yang jelas menolak perbuatan syirik tak menjadikannya arogan, sebab Allah yang memerintahkan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Meskipun Allah memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, tapi tak semua perintah mereka harus kita turuti, sebab Allah juga yang memberi perintah. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Allah memerintahkan kita untuk tetap menuruti perintah mereka dalam perkara dunia. Sebaliknya, kita harus dengan tegas menolak tanpa lupa berlemah lembut jika apa-apa yang diperintahkan mereka adalah hal yang melanggar syariat Islam. Dan inilah yang dilakukan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Islam sebagai agama yang paripurna jelas membawa orang yang sebelumnya berakhlak buruk menjadi baik, dan menjadikan orang yang sudah baik sejak sebelum mengenal Islam menjadi lebih baik lagi. Hal ini tak hanya dalam pandangan manusia, tapi juga dalam pandangan roh kita. Hal ini bukan hanya terjadi pada mereka yang kembali pada fitrahnya sebagai muslim, tapi juga seorang yang lahir dari orang tua dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga muslim. Maka, ketika hari ini kita dapati hal serupa dari dua kisah sebelumnya, atau mendapati kisah bahwa ada orang tua yang melarang anak-anaknya yang berusaha mengikuti syariatnya, kita tak perlu heran dan kebingungan sebab ini telah terjadi sebelumnya. Dan jika hal ini benar dirasakan, seharusnya kita sudah tahu untuk berbuat apa kemudian. Ya, tetaplah pergauli keduanya dengan baik dalam perkara dunia, dan tetap tegas sambil berlemah lembut menolak perintahnya untuk tak menjalankan perintah Allah. Telah menjadi sifat syaitan untuk terus menjerumuskan anak cucu Adam supaya tak mengikuti perintahnya, menentangnya, serta ikut mendakwahkannya.
Cara syaitan dari zaman ke zaman bermutasi, narasi dan metodenya berkembang semakin modern. Dan syaitan selalu membuat manusia yang ingin berusaha taat pada rohnya ketakutan pada ancaman kesengsaraan di dunia, juga takut dipandang buruk manusia. Islam rahmatan lil alamin. Begitu selalu kita mengimaninya dan memang begitu adanya. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, tak satu pun dari ajarannya yang tak membawa kebaikan. Tapi hari ini jangan dulu bicara tentang bagaimana orang-orang di luar sana memandang Islam sebagai agama yang memiliki citra buruk, intoleran, bahkan mungkin salah satu anggota keluarga kita, orang tua kita sendiri menganggapnya demikian. Kita semua pasti memiliki hal yang kita suka, dan dari kesukaan itu tak jarang kita menginginkan orang yang kita cintai merasakannya juga. Maka begitu juga seharusnya kita dalam mengimani dan mendakwahkan Islam. Ketika kita telah paham bahwa Islam adalah agama yang sempurna, tak satu pun dari ajarannya membawa keburukan bagi siapa saja, menjadi sebuah fitrah jika kita ingin mendakwahkannya pada orang-orang yang kita cinta, terutama keluarga dan orang tua kita, untuk turut merasakan kedahsyatannya. Sebab biar bagaimanapun juga kita menginginkan berakhir di tempat yang sama dengan orang yang kita cinta, yaitu orang tua kita. Maka sebagaimana dulu Rasulullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas tetap berlemah lembut dan menunjukkan akhlak yang baik pada keluarganya walau memiliki keyakinan yang berbeda, begitu pula lah seharusnya kita. Kita memang tak pernah tahu bagaimana dan dari mana Allah memberikan hidayah pada hamba-hambanya. Tapi yang pasti dengan akhlak yang baik, yang ada bukan hanya kemungkinan orang-orang akan menjemput hidayahnya, tapi dengannya juga kita bisa menunjukkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.